Sci-fi. Mungkin kalian tidak asing dengan kata ini, terutama bagi kalian pencinta film, game, seniman, dan lain-lain. Halo Lek, kembali lagi di channel Facebookku, dan mari kita bahas tuntas apa itu sci-fi. Sci-fi adalah singkatan dari science fiction, adalah sebuah genre fiksi yang berfokus pada konsep-konsep ilmiah dan teknologi yang belum ada atau belum terbukti keberadaannya. Sci-fi seringkali melibatkan spekulasi tentang masa depan, ruang angkasa, alien, robot, dan teknologi canggih lainnya. Secara sci-fi, genre sastra sci-fi ilmiah sangat beragam dan definisinya pastinya masih menjadi pertanyaan yang diperdebatkan di antara para sarjana dan penggemarnya. Kurangnya konsensus ini tercermin dalam perdebatan tentang sejarah genre tersebut, khususnya mengenai penentuan asal-usulnya yang tepat. Ada dua kubu pemikiran utama. Satu yang mengidentifikasi akar genre tersebut dalam karya-karya fantastis awal seperti epik Gilgamesh Sumeria. Versi teks Sumeria paling awal sekitar 2150 sampai 2000 sebelum Masehi. Pendekatan kedua berpendapat bahwa fiksi ilmiah baru dimungkinkan antara abad ke-17 dan awal abad ke-19. Setelah revolusi ilmiah dan penemuan-penemuan besar dalam astronomi, fisika, dan matematika. Ilustrasi 20.000 mil di bawah laut karya Neuville dan Riau. 20.000 mil di bawah laut novel karya Jules Verne tahun 1870 dianggap sebagai salah satu karya fiksi ilmiah modern paling awal. Fiksi ilmiah berkembang dan booming pada abad ke-20 karena integrasi mendalam ilmu pengetahuan dan penemuan ke dalam kehidupan sehari-hari mendorong minat yang lebih besar pada literatur yang mengeksplorasi hubungan antara teknologi, masyarakat, dan individu. Sarjana Robert Scholes menyebut sejarah fiksi ilmiah sebagai sejarah perubahan sikap manusia terhadap ruang dan waktu. Sejarah pemahaman kita yang semakin berkembang tentang alam semesta dan posisi spesies kita di alam semesta itu. Dalam beberapa dekade terakhir, genre ini telah beragam dan menjadi mapan sebagian pengaruh utama pada budaya dan pemikiran global. Unsur-unsur fiksi ilmiah dapat mencakup hal-hal berikut. Pengaturan temporal di masa depan atau dalam sejarah alternatif, teknologi yang diprediksi atau spekulatif seperti antarmuka otak komputer, biorekayasa komputer, perjalanan angkasa atau pengaturan di luar angkasa. Kemungkinan ilmiah yang belum ditemukan seperti teleportasi, perjalanan waktu, dan perjalanan atau komunikasi lebih cepat dari cahaya. Sistem dan situasi sosial politik yang baru dan berbeda termasuk utopia, distopia pasca apokaliptik atau pasca kelangkaan. Sejarah masa depan dan evolusi spekulasi manusia di bumi atau planet lain. Kemampuan paranormal seperti pengendalian pikiran, telepati, dan telekinesis. Ciri-ciri sci-fi. 1. Konsep ilmiah. Sci-fi seringkali melibatkan konsep-konsep ilmiah seperti fisika, biologi, kimia, dan matematika. 2. Teknologi canggih. Sci-fi seringkali menampilkan teknologi canggih yang belum ada atau belum terbukti keberadaannya. 3. Masa depan. Sci-fi seringkali berlatar di masa depan baik di bumi maupun di luar angkasa. 4. Alien dan makhluk luar angkasa. Sci-fi seringkali menampilkan alien dan makhluk luar angkasa sebagai karakter atau antagonis. 5. Eksplorasi ruang angkasa. Sci-fi seringkali menampilkan eksplorasi luar angkasa dan penemuan-penemuan planet baru. Bidang studi. Bidang studi fiksi ilmiah mencakup penilaian kritis, interpretasi, dan diskusi tentang literatur fiksi ilmiah, film, acara TV, media baru, fandom, dan fiksi penggemar. Para sarjana fiksi ilmiah mempelajari genre ini untuk lebih memahaminya dan hubungannya dengan sains, teknologi, politik, genre lain, dan budaya secara luas. Studi fiksi ilmiah dimulai sekitar pergantian abad ke-20, tetapi baru kemudian studi fiksi ilmiah menjadi disiplin ilmu yang mapan dengan diterbitkannya jurnal akademik Extrapolation tahun 1959. Definisi sci-fi. Penulis dan profesor biokimia Amerika Isaac Asimov menulis, fiksi ilmiah dapat didefinisikan sebagai cabang sastra yang membahas reaksi manusia terhadap perubahan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Penulis fiksi ilmiah Robert A. Heinlein menulis, definisi singkat yang praktis untuk hampir semua fiksi ilmiah dapat berbunyi, spekulasi yang realistis
tentang kemungkinan peristiwa masa depan yang didasarkan secara kokoh pada pengetahuan yang memadai tentang dunia nyata, masa lalu, dan masa kini, dan pada pemahaman menyeluruh tentang sifat dan signifikansi metode ilmiah. Penulis dan editor fiksi ilmiah Amerika Lester Del Rey menulis, bahkan penggemar atau pencinta yang setia pun kesulitan menjelaskan apa itu fiksi ilmiah, dan tidak ada definisi yang memuaskan sepenuhnya, karena tidak ada batasan yang mudah ditentukan untuk fiksi ilmiah. Definisi lain diberikan dalam buku sastra oleh penerbit Decca Skenario, yang pada saat penulisan secara teknologi tidak mungkin mengekstrapolasi dari ilmu pengetahuan masa kini, atau yang berkaitan dengan beberapa bentuk gagasan berbasis ilmu pengetahuan spekulatif seperti masyarakat di bumi atau planet lain yang telah berkembang dengan cara yang sama sekali berbeda dari masyarakat kita. Ada kecenderungan di kalangan penggemar fiksi ilmiah untuk menjadi penentu sendiri dalam memutuskan apa yang dianggap sebagai fiksi ilmiah. David Sid mengatakan bahwa mungkin lebih bermanfaat untuk membicarakan fiksi ilmiah sebagai persimpangan subgenre lain yang lebih konkret. Penulis, editor, dan kritikus fiksi ilmiah Amerika Serikat, Damon Knight, merangkum kesulitan tersebut dengan mengatakan fiksi ilmiah adalah apa yang kita tunjuk ketika mengatakannya. Komunitas fiksi ilmiah telah ditulis oleh penulis dari beragam latar belakang budaya dan geografis, diantaranya kiriman penerbit fiksi ilmiah Tor Books. Laki-laki berjumlah 78% dan perempuan berjumlah 22%. Menurut statistik tahun 2013 dari penerbit. Kontroversi tentang daftar pemilih untuk penghargaan Hugo 2015 menyoroti ketegangan dalam komunitas fiksi ilmiah antara dua hal, tren menuju karya dan penulis yang semakin beragam yang dihormati oleh penghargaan, dan reaksi kelompok penulis dan penggemar yang lebih menyukai fiksi ilmiah yang lebih tradisional. Konvensi sering disingkat oleh penggemar sebagai kon, seperti Comic Con, diadakan di kota-kota di seluruh dunia. Konvensi ini melayani keanggotaan lokal, regional, nasional, atau internasional. Konvensi minat umum mencakup semua aspek fiksi ilmiah, sementara yang lain berfokus pada minat tertentu seperti fandom media atau musik film. Sebagian besar konvensi film ilmiah diselenggarakan oleh sukarelawan dalam kelompok nirlaba, meskipun sebagian besar acara yang berorientasi media diselenggarakan oleh promotor komersial. Sampul majalah Imagination, sebuah fanzine yang diterbitkan oleh Forrest J. Ackerman Januari tahun 1938. Digambar oleh Jim Money. Fandom fiksi ilmiah muncul dari kolom surat di majalah Amazing Stories. Pada penggemar mulai saring berkirim surat dan kemudian mengumpulkan komentar mereka dalam publikasi informal yang kemudian dikenal sebagai fanzine. Setelah berkomunikasi secara teratur, para penggemar ini bertemu langsung sehingga mereka mengorganisir klub-klub lokal. Selama tahun 1930-an, konvensi fiksi ilmiah pertama mengumpulkan penggemar dari wilayah yang lebih luas. Komunitas penggemar online terorganisir. Paling awal adalah SF Lovers Community, yang awalnya merupakan milis pada tahun 1970-an dengan file arsip teks yang diperbarui secara berkala. Pada tahun 1980, grup Usenet sangat memperluas lingkaran penggemar online. Pada tahun 1990-an, perkembangan World Wide Web meningkatkan komunitas penggemar online melalui situs web yang dikhususkan untuk fiksi ilmiah dan genre terkait di semua media. Subgenre sci-fi, space opera, sci-fi yang berfokus pada petualangan di luar angkasa dan interaksi dengan alien. 2 adalah cyberpunk, sci-fi yang berfokus pada teknologi canggih dan dampaknya pada masyarakat. Nomor 3, dystopian, sci-fi yang berfokus pada masa depan yang suram dan totaliter. 4, hard sci-fi, yang berfokus pada konsep-konsep ilmiah yang akurat dan realistis. 5, soft sci-fi, sci-fi yang berfokus pada aspek sosial dan filosofis daripada konsep-konsep ilmiah. Contoh karya sci-fi. 1 film adalah Star Wars, Star Trek, Blade Runner, dan The Matrix. 2 adalah buku New Dobrev 1984, Foundation, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Nomor 3 ada serial TV adalah Doctor Who, Battlestar Galactica, dan The Expanse. Terima kasih yang sudah nonton video ini, semoga bisa menambah wawasan kalian. Dan kalau kalian punya
wawasan lain tentang sci-fi ini atau apapun boleh tulis di kolom komen dan dalam PSP Group.